Salve! Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang sejarah gereja Paroki Bunda Maria Juruju. Sebelum kami menampilkan video, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Marnadila. Saya David. Saya Helena Rita Arianti. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat sejarah panjang dan perkembangan iman dari Paroki Bunda Maria Juruju yang berada di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Perjalanan paroki ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang, penuh perjuangan, iman dan kebersamaan umat. Untuk memahami sejarah Paroki Juruju, kita perlu melihat lebih dahulu sejarah gereja Katolik di Kalimantan Barat. Perkembangan gereja dimulai secara terorganisir pada tahun 1905 ketika para misionaris Kapusin diutus untuk melayani di wilayah ini. Mereka tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Gereja hadir di tengah masyarakat Dayak dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sejarah gereja Katolik di Kalimantan Barat dimulai sejak tahun 1905 oleh para misionaris Kapusin. Gereja tidak hanya mewartakan iman, tetapi juga berperan dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial, khususnya bagi masyarakat Dayak. Wilayah Juruju sendiri memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan budaya Dayak yang kuat, menjunjung kebersamaan dan gotong royong. Hal ini menjadi dasar berkembangnya iman umat di daerah ini. Umat Katolik mulai hadir di wilayah Juruju sejak tahun 1970-an. Awalnya, pelayanan iman masih bergantung pada gereja katedral di Pontianak. Pada tahun 1982, terbentuk lingkungan Santo Fransiskus sebagai awal komunitas umat. Kemudian, pada tahun 1984, Juruju resmi menjadi stasi dengan jumlah umat sekitar 600 orang. Kegiatan iman saat itu masih sederhana, bahkan ibadat sering dilakukan di rumah umat. Seiring bertambahnya umat, Juruju berkembang menjadi paroki mandiri. Pada tanggal 1 Januari 2007, paroki ini berada di bawah Keuskupan Agung Pontianak dan mulai membangun pelayanan yang lebih terstruktur. Bunda Maria dipilih sebagai pelindung paroki, sebagai teladan iman, ketaatan, dan kerendahan hati bagi umat. Pembangunan gereja dimulai sejak tahun 1996 dan berlangsung secara bertahap hingga selesai pada tahun 2017. Gedung gereja akhirnya diberkati pada hari raya kenaikan Yesus. Semua ini terwujud berkat kerjasama umat, donatur, dan semangat gotong royong. Paroki Bunda Maria Juruju memiliki kehidupan iman yang aktif melalui liturgi dan sakramen, katekese, devosi kepada Bunda Maria, kelompok kategorial seperti OMK, Legio Maria, dan WKRI. Selain itu, gereja juga aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu orang sakit, pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan. Di tengah perkembangan zaman, paroki menghadapi tantangan seperti menjaga iman generasi muda dan kondisi ekonomi umat. Namun, gereja terus hadir melalui pembinaan iman
dan pelayanan sosial menjadi sumber harapan dan kebersamaan. Paroki Bunda Maria Jeruju bukan hanya tempat ibadat, tetapi rumah iman yang hidup. Dari komunitas kecil hingga paroki mandiri, perjalanan ini menjadi bukti nyata karya Tuhan dalam kehidupan umat. Mari kita terus menjaga dan menghidupi iman dalam kebersamaan. Bahkan, gereja juga menghargai budaya lokal dan membantu masyarakat berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1945, banyak tokoh gereja mengalami penderitaan, bahkan menjadi korban. Meski demikian, iman umat tetap hidup dan terus berkembang hingga masa kemerdekaan Indonesia. Di wilayah Jeruju, umat Katolik mulai hadir sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu, kehidupan iman masih sangat sederhana. Umat berkumpul di rumah-rumah untuk berdoa dan mengikuti ibadat. Belum ada gereja tetap dan pelayanan sakramen masih dilakukan di Paroki Santo Yosef Katedral Pontianak. Para pastor, suster, dan katekis datang secara berkala untuk mendampingi umat. Mereka memberikan katekese, membina iman, dan membantu umat bertumbuh dalam kehidupan rohani. Perkembangan mulai terlihat pada tahun 1982 ketika umat membentuk lingkungan Santo Fransiskus. Ini menjadi awal terbentuknya komunitas Katolik yang lebih terorganisir di wilayah Jeruju. Kemudian, pada tahun 1984, wilayah ini resmi menjadi stasi Bunda Maria yang masih berada di bawah paroki katedral. Saat itu, jumlah umat sekitar 600 jiwa. Walaupun fasilitas masih terbatas, semangat umat sangat besar. Mereka tetap setia mengikuti ibadat, bahkan sering berkumpul di rumah-rumah sebelum adanya kapel kecil. Kehadiran para suster dan imam sangat membantu perkembangan iman umat. Katekese mulai berjalan, kegiatan rohani semakin teratur, dan partisipasi umat semakin aktif. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat semakin bertambah dan kehidupan gereja semakin berkembang. Akhirnya, setelah melalui proses panjang, pada tanggal 1 Januari 2007, stasi Jeruju resmi ditetapkan menjadi Paroki Bunda Maria Jeruju. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah umat. Paroki ini kemudian dipercaya kepada tarekat SFD dengan pastor pertama, Pastor Yosef Kapitan. Sejak saat itu, pelayanan pastoral menjadi lebih terarah, teratur, dan mandiri. Umat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada paroki katedral. Pemilihan Bunda Maria sebagai pelindung paroki memiliki makna yang mendalam. Maria menjadi teladan iman, ketaatan, dan kerendahan hati bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perjalanan paroki juga ditandai pembangunan sarana fisik gereja. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang harapan yang terus hidup hingga hari ini. Mari kita menjadi bagian dari perjalanan iman ini. Sekian video dari kami mengenai sejarah Paroki Bunda Maria Jeruju. Terima kasih.